Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berpuasa hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Banjar TV yang dimuliakan oleh Allah, waktu berjalan begitu cepat, tidak kita sadari detik berlalu demi detik, menit menuju menit, jam menuju jam, hari menuju hari, hingga sampailah kita pada hari ini. Maka hal yang harusnya kita lakukan adalah mengevaluasi diri atau muhasabah. Maka yang terbaik bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim adalah melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang insya Allah makna dari tafsirannya ialah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat dengan apa yang ia perbuat untuk hari esok. Suratul Hasyr ayat 18. Salah satu yang kita perlu renungi ialah berjalannya waktu yang begitu cepat, terkadang membuat banyak orang lalai, sehingga saat usia menjelang senja, banyak penyesalan yang datang dengan tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika." Rawahun Nasa'i. Yang insya Allah artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Agar kita termasuk mereka yang beruntung, agar kita tidak termasuk mereka yang lalai dengan berlalunya waktu dan berkurangnya usia kita, maka marilah kita renungkan beberapa hal yang diajarkan Islam untuk menjadikan waktu kita lebih berkah. Pertama, yaitu mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang insya Allah makna dari tafsirannya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu yang bersifat duniawi. Surah Al-Qasas ayat 77. Ajaran syariat Islam yang luwes ini memberikan peluang dan motivasi bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Karenanya setiap muslim dituntut untuk mengisi waktunya dengan lebih tawazun atau seimbang antara beribadah, bekerja, ataupun berusaha, agar senantiasa selaras silih berganti menghiasi siang dan malamnya hari. Kedua, meninggalkan yang sia-sia tanpa makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang kunci mendapatkan waktu yang berkah. Beliau bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Daripada kebagusannya Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak perlu. Hadis riwayat Malik. Waktu yang luang senantiasa menghadirkan ujian baru bagi kita. Apakah kita menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah menjadikannya sebagai momentum untuk memperbanyak amal? Harus senantiasa mawas dengan waktu-waktu yang luang datang silih berganti menghiasi siang malamnya. Ketiga,
memperbanyak amal yang mengalirkan pahala secara terus-menerus. Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya terus akan mengalir pada diri kita. Meski kita tak lagi hidup di dunia ini, usia kita terbatas, tapi pintu pahala masih selalu akan terbuka jika kita memulai amal kebaikan yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal maka terputuslah pahala darinya kecuali dari 3 sumber: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah amal-amal bernilai investasi pahala yang tak akan surut, seperti menuliskan ilmu dalam buku atau mengajarkannya secara langsung, memberikan beasiswa para pelajar, atau mewakafkan dan membangun masjid atau madrasah. Semua ini dengan niatan baik menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir insya Allah, bahkan saat jasad kita telah menyatu dengan tanah sekalipun. Akhirnya, semoga setiap berlalunya waktu senantiasa menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri dan bermuhasabah diri, serta memperbanyak amal setelahnya, agar menjadikan waktu kita lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.